Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan surat keputusan. Nomor belum terkena ya. Nomor berapa ya? Nomor garis miring SK EPI DPP DES garis miring X1 garis miring 2002. Pengangkatan garis miring penetapan pengurus tahun 2002-2007. Balat Egy Sujana atau BES. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pembina dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dengan ini menimba: 1. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan eksistensi dan tugas-tugas Balat Egy Sujana agar berhasil serta berdaya guna dalam bentuk prosesiasi organisasi, hukum, sosial, politik, dan lainnya, maka dalam hal ini sangat perlu dan segera melakukan pengangkatan dan menetapkan pengurus Balat Egy Sujana. 2. Bahwa nama yang bersangkutan di bawah ini dipandang cukup memiliki kemampuan untuk menjalankan mekanisme Balat Egy Sujana. Mengingat: 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BES atau Balat Egy Sujana. 2. Hasil rapat Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat memutuskan menetapkan nama Muhammad Amin, jabatan Panglima DPD Sulawesi Selatan. Mengingatkan pengurus Balat Egy Sujana sesuai dengan nama dan jabatan tersebut di atas untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka keikutsertaannya berperan aktif sekaligus pengawasan dengan bidang dan proaktif dalam mencerdaskan Balat Egy Sujana. Jakarta, 23 November 2022, Dewan Pimpinan Pusat. Rusdi Marasabegi sebagai Panglima, dan saya sendiri Mahyudin Tuanani sebagai Sekjen, dan Presiden BES Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, surat keputusan tadi yang sudah dibacakan, saya dari Panglima BES Pusat atau BES Nasional menyerahkan mandat kepada saudara saya Muhammad Amin sebagai Panglima BES Sulawesi Selatan. Sah. Takbir! Allahu Akbar. Sah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya menyerahkan mandat ini kepada sekretaris DPD Sulawesi Selatan, manusia, anak media. Dengan ucapan alhamdulillah, surat keputusan atau mandat yang telah diberikan oleh BES Sujana Pusat saya terima, dan insya Allah saya akan menjalankan tugas organisasi bagaimana yang telah
menyampaikan sedikit sambutan kepada saudara-saudara saya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah menyatakan tidak kenal maka tak sayang. Nama saya Rusdi Marasadisi, yang berasal dari timur, yaitu Ambon. Karena kita sentral timur itu ada di Makassar. Tapi berbicara tentang sentral timur bukan karena sentralnya, tapi kita kalau dalam ukhuwah adalah kita bersaudara. Dan kata ini jangan cuma oleh bibir, tapi hati kita yang melaksanakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Jumat yang berkah ini Allah mempersatukan kita di tempat yang sangat sederhana dan hati yang mulia yang disambut oleh saudara-saudara saya di desa apa? Ini Mai. Di kabupaten Goa. Disinilah patut kita bersyukur dan berterima kasih, karena dengan rahmatnya Allah kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena dalam perjuangannya hingga kita bisa menikmati nikmat Islam sampai hari ini dan sampai akhir hayat nanti. Alhamdulillah, dengan berdirinya BES di Sulawesi Selatan, dan kita sudah memberikan mandat kepada saudara saya, amin. BES jangan dilihat dari nama Balat Egy Sujana, tapi mari dilihat dari perjuangan kita. Perjuangan kita adalah membela hak yang dizalimi, membela kebenaran, ya, memerangi kemungkaran. Tujuan kita adalah untuk menciptakan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Jadi kita berjuang sama-sama, jangan kita mengharapkan sesuatu dari perjuangan kita, hanya ridha Allah yang kita harapkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kira cukup sekian sambutan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir dari saya sebagai pendiri sekaligus presiden dari BES. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, menyembah, mengabdi, tunduk, taat, patuh, menyerah hanya kepada Allah. Itulah substansi kita diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia banyak tergelincir, bahkan jadi disfungsional, tidak sesuai dengan maksud tujuan Allah menciptakan kita. Buktinya banyak orang yang lebih memilih ke jalan yang Allah murkai, tidak komitmen kepada Islam, sekalipun dia KTP-nya Islam. Kita lihat akhir-akhir ini dalam politik saja, tidak ada yang berkomitmen selama 77 tahun kita merdeka, 7 kali ganti presiden yang berkomitmen menegakkan hukum Islam. Enggak ada. Di waktu yang sekian banyak kita lalui, bahasa umumnya dianggap sebagai sia-sia, tidak berkualitas, sehingga apa kata Rasulullah, hari ini harusnya lebih baik dari kemarin, ya, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini keadaan kita tidak lebih baik di sudut pandang hutang negara 17.000 triliun.
7.000 utang pemerintah, kemudian berapa? 7 dari utang BUMN, yang 4 swasta, kalau salah begitu. Jadi luar biasa kita ini dihimpit oleh utang. Padahal utang itu kalaupun kita mati syahid tapi belum dibayar, maka kita nggak masuk surga, tertunda. Nah pertanyaan seriusnya, kalau kita mati sebagai orang Indonesia bagaimana itu? Kan kita nggak mungkin mati bukan sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Ya kita menanggung beban berat ini. Tapi ini nggak dipikir oleh mereka, nggak dipikir. Kemarin G20 justru mau ambil utang lagi, jadi tambah lagi, nggak ada, karena kekurangan untuk bangun IKN, ya, ibu kota negara, bukan ibu kota negara kesatuan. Nusantara, luar biasa. Padahal kita sudah punya aset yang banyak di Jakarta, mau ngapain juga? Kan jadi cara berpikir yang tidak konstruktif kembali. Jadi dalam konteks inilah perlu hadirnya BES gitu loh. Karena saya udah melahirkan banyak gerakan seperti zaman mahasiswa saya HMI, bahkan saya bentuk sendiri melawan rejim Soeharto, ditekan ajas tunggal Pancasila, sampai di penjara juga untuk itu, ya. Itu saya lakukan sampai hari ini, alhamdulillah MPO sehat walafiat. Kemudian saya bentuk lagi PPMI buruh, karena bicara buruh waktu itu cirinya ke kiri-kirian, Palu arit. Palu itu lambang buruh, arit itu petani. Jadi Palu arit itu lambang PKI itu mensyaratkan mengenai kondisi grassroots, kaum bawah, kaum proletariat, yaitu petani. Maka lambangnya Palu arit, dia ngerti. Jadi kalau bicara buruh nggak ada bicara Islam. Nah, saya bikin PPMI, dan sampai hari ini satu-satunya buruh Muslim cuma PPMI, nggak ada yang bisa bikin. Coba mana ada? Mana ada kelompok buruh? Nah, cuma kita PPMI. Alhamdulillah sampai hari ini presidennya juga orang Makassar, Daeng Wahidin. Semoga juga HMI ketua umumnya orang Makassar juga, Afandi Ismail. Ini orang sekarang best begitu di Makassar. Dan sekarang Panglima Ambon, Saudara Rusdi ini Panglima di Ambon, dulu TNI beliau. Di waktu perang Islam Kristen di Ambon, dia Panglima dari Muslim yang bunuhin orang-orang kafir di sana. Iya, banyak mati orang Makassar yang orang butuh. Iya, selamat. Itu contoh. KKSS. Saya nggak tahu lah, tapi saya tidak berharap akan terjadi konflik yang dahsyat. Jangan. Kita Islam itu cinta damai. Ya. Tapi kalau kita diganggu, jangan diam, jangan cicing wae. Karena problem sosial yang mendasar sekarang adalah diamnya orang baik. Saya ulangi, diamnya orang baik. Sehingga orang jahat leluasa memanfaatkan keadaan diamnya orang baik, yang blow on tadi itu, yang diam saja, cek nama cicing wae. Nah, mereka tampil dengan segala keberingasannya karena kita tidak diam. Saya tidak mau dalam posisi itu. Dan kalau pakai organisasi, bahkan partai politik saya punya, Partai Pemersatu Bangsa, tapi nggak lolos kemarin. Sudahlah, takdir Allah begitu. Jadi kita tidak boleh menyerah. Bagaimana tetap berbuat dalam kesempitan yang kita punya. Ya, nah, untuk itulah saya bentuk BES. Niatnya tadi Panglima sudah disebut betul untuk amar ma'ruf. Saya bangga di sini disaksikan Daeng Ajis sebagai Pangda, Panglima Daerah DKI. Jadi kita ini sudah ada 3. Satu awalnya Jawa Barat, Jawa Barat, kemudian DKI, kemudian Makassar. Nah,
2 lagi NTB, Aman. Insya Allah, dan Palembang. Palembang. Insya Allah. Sukabumi masuk Jawa Barat. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan terus berkembang, nggak ada uang dari manapun, semuanya berkorban. Seperti Pak Muhammad Amin ini kan berkorban, rumahnya dipakai, istrinya supaya ikut begini, nggak ada. Apa adanya semua. Daeng Ajis juga berkorban, sedang kaos segala macam, itu semua. Saya sebisanya apa adanya. Karena apa? Harus digarisbawahi, jangan ini sepertinya menjadi nepotisme atau menjadi apa yang disebut dengan loyalitas tunggal kepada Egy. Tidak. Egy Sujana saya nyatakan tidak penting. Karena satu saat saya meninggal, pentingnya saya apa? Nggak ada. Ini ada anak saya, saksikan, pewaris saya, untuk betul-betul meneruskan perjuangan ini. Ya, Hizbullah Asidiki. Saya namain Hizbullah kan dia lahir waktu itu pertempuran di Libanon itu. Kagum Hizbullah. Dan Hizbullah itu artinya tentara Allah. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini yang penting adalah kita membawa misi iman dan takwanya kepada Allah. Nah hari ini saya penting karena saya membawa iman dan takwa. Kalau tadi dengerin khotbah Jumat kan sangat jelas. Untuk itulah saudara teruskan, karena apa? Ini akan dimudahkan dengan mekanisme. Kalau pakai organisasi, pakai partai politik, organisasi buruh, organisasi mahasiswa, mesti rapat, mesti ini enggak langsung tata semua jauh. Yang penting kita jadinya namanya pressure group. Jadi jangan tanya-tanya ADART. Itu pressure. Ya kalau begitu kan kita jadi nggak ada yang bisa bubarin, mau dibubarin apa gitu. ADART juga nggak ada. Gitu? Jadi aman gitu. Kita jalanin aja. Jadi best itu apa ya? Perkumpulan aja. Suka-suka kita. Emang kenapa? Dijamin oleh Undang-Undang Pasal 28 huruf E. Bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, lisan maupun tulisan. Gitu. Jadi kalau Anda ditanya sampai tingkat bos ngerti. Jangan nyala-nyalain Pak Amin, jangan juga nyala-nyalain saya. Kami berkesadaran ikut BES karena BES Bang Egy bener